بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama, para asatidz, ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita dan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Juga kita niatkan semoga dengan keberkahan majlis jamaah diberikan kesehatan, panjang umur, penuh dengan keberkahan, rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh-salehat dan sukses dunia akhirat. Ala hadiniya wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal istifada wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibtigha'a mardhatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah yang berbahagia, kita berjumpa kembali, masuk di halaman 20. Itu ada syair, ya, waqala syair, baris ke-7 dari atas, masih berbicara tentang hal-hal yang bersifat, udah temu halaman 20, ya, hal-hal yang bersifat serba 4, ya. Makalah yang pertama, ini ujung daripada makalah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ya. Sebelum syair wa qala syair, di atas itu ada ungkapan, ya, sabda Nabi kepada Muadz bin Jabal. Kata Nabi apa? Akhlis al-amala yajzika minhul qalil, ya. Jadi kita dianjurkan untuk selalu ikhlas dalam beramal, ya. Meskipun kecil, ya, besar, pokoknya ikhlas. Kita mendapatkan taufik hidayah melakukan amal soleh itu berat. Enggak semuanya Allah kasih mudah untuk melakukan amal soleh. Salat berjamaah, amal soleh. Duduk di majlis ilmu, amal soleh. Tapi kemudian kata Imam Ghazali, agar amal ini selamat, murni, kagak ada cacatnya, jaga
daripada penyakit hati. Dari banyaknya penyakit hati, dua hal aja yang harus dijaga. Jaga amal soleh kita daripada riya. Nah, ya, ini riya lawannya ikhlas. Yang kedua, ujub. Ujub itu merasa bangga dengan amalnya. Dia telah melakukan amal soleh, ada kebanggaan. Ya, sombong. Nah, kalau orang di hatinya setiap amal soleh ada riya, ada ujub, itu katanya akan ditutup tuh pintu hidayahnya, belum ditutup. Kemudian tidak ada lagi at-ta'yid an-nusr minallah, dukungan pertolongan dari Allah. Yang ketiga, amal ibadah kita lama-lama habis digerogotin dengan riya, ya, dengan ujub. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, setelah Allah kasih kita taufik hidayah bisa melakukan amal-amal soleh, agar amal ibadah kita murni hanya untuk Allah saja. Ya, jangan ada di sini niat-niat lain, pengen dapat pujian. Digambarkan begini, Anda cuma melakukan 2 rakaat aja, itu aja pengen semuanya tahu bahwa Anda ahli sholat malam. Anda hanya sedekah doang bagi tetangga, segitu doang tuh udah pengen berteriak semua. Emang kagak cukup apa dari aku, kata Allah? Aku sembahkan semua untuk Anda tuh. Man aqbala ala Allahi biqalbihi aqbalallahu ilaihi, katanya birahmatihi. Orang yang ibadah kepada Allah dengan sepenuh hatinya, ikhlas total, akan Allah berikan seluruh kasih sayangnya kepadanya. Maka cukup apa? Ini gambaran dari Imam Ghazali itu ya. Anda orang yang bodoh, blow on, Allah mau kasih yang banyak, milihnya yang kecil. Gambaran dunianya, Pak Prabowo pengen datang ke sini, Bapak malah mengharapkan ada Pak RT yang ini, ya, padahal gedean Prabowo, apalagi Allah. Nah, jaga itu ya. Waqala syair mengatakan, fardun 'alan nasi ayyatubu, kewajiban atas manusia untuk bertaubat. Taubat ini semua orang harus bertobat, semua. Apalagi orang yang ahli maksiat. Orang yang ahli ibadah pun juga bertaubat. Orang alim apalagi harus banyak bertobat. Ada muatan sombong di hatinya. Nanti sampai kepada taubat itu wujuduka dzanbun, keberadaan Anda itu sudah dosa. Asalnya kita kagak ada, yang ada hanya Allah. Lalu Allah ciptakanlah kita untuk apa? Agar orang tahu, ya, ada zuhurnya Allah. Setelah Allah ciptakan, kita belagu, dikasih nikmat bukannya syukur malah sombong, dosa lagi jadinya. Ya, jadi orang soleh taubat, orang ahli ibadah taubat, orang yang lalai taubat, ya, taubat ai arruju ilallah, kembali kepada Allah. Jadikan semua amal murni, ikhlaskan Allah. Wajib atas kita manusia taubat, ya. Lakin tarkadz dzunubi aujab. Tetapi meninggalkan dosa itu lebih wajib lagi. Ya. Jangan sampai kita melakukan dosa, mata dosa, lisan dosa, hati dosa. Kalau hati dosanya gimana? Ada iri, ada dengki, ada benci, itu dosa. Ada riya, itu namanya amradul qulub. Ya, suuzon, dosa itu, ya. Kalau dosa lisan, ya ngomong dusta, kagak jujur, kata-kata yang jelek. Dosa tangan, ya tangan melakukan hal-hal yang haram, gitu ya. Itu meninggalkan dosa lebih wajib lagi. Wasbir
finna ibati sa'bun, dan sabarlah di dalam menghadapi segala macam musibah. Ini berat emang, ya, dengan berbagai macam musibah. Sebetulnya ketika kita dikasih musibah, itu Allah sayang sama kita. Katanya Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya yang saleh, tapi Allah pengen menguji aja, betul enggak nih, sidik enggak nih ibadahnya kepada diuji. Maka ketika kita mendapat musibah, ujian, kita kagak boleh ngedumel. Paham ya ibu ya? Ngedumel, ngegerutu. Ya Allah, saya lagi ya Allah. Kemarin suami saya sakit, anak saya sakit. Apa sih dosa saya ya Allah? Nggak boleh. Ya, orang mukmin yang sejati la ya'rifu kalimata lima wa kaifa. Orang mukmin yang baik tidak mengenal istilah kenapa ini ya Allah terjadi. Enggak. Ketika datang musibah apa aja, kematian, pencurian, kecelakaan, nah, harus ingat ini musibah, ini ujian Allah. Udah. Tinggal kita sabar dan ikhtiar upaya, ya, ikhtiar kita menghadapi dengan sabar, tabah ibadah lagi, ya. Tapi kalau kita kagak sabar, mautuddin, hancur agama kita, mautut tauhid kita juga hancur, ya. Ya sabar dalam musibah itu berat. Lakinna fawta thawabi ashab. Tetapi kehilangan pahala itu lebih sulit lagi. Ya, ketinggalan kita melakukan amal-amal soleh. Subuh ketiduran misalnya. Zuhur kecapean, ya, dan sebagainya. Wadahru fi sarfihi ajibun. Dan dahr, masa, waktu, fi sarfihi, dalam perubahan itu sangat luar biasa. Ya, cepat sekali coba itu jalan dari pagi atau udah malam lagi, gitu. Ya, dalam satu hari, dalam 2 minggu ini saya banyak undangan takziah. Subhanallah. Banyak masih muda di bawah 50 tahun udah kena stroke, kena jantung, udah ini. Subhanallah. Ya. Semoga jamaah sini sehat walafiat semua. Ya. Panjang umur, ketika dikasih panjang umur, niatin buat ibadah kepada Allah. Ya, isi sisa-sisa umur kita untuk dekat kepada Allah. Perbanyak amal soleh sebagai bekal kita kepada Allah. Lakinna ghaflatan nas a'jab. Tetapi lalainya manusia itu lebih a'jab lagi. Ada manusia yang lalai sama perintah Allah. Udah jelas. Ya kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat orang mukmin tuh 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masih lupa aja. Ya. Baca Quran sebaik-baiknya, kalau kagak bisa 1 juz, haknya Quran 100 ayat upayakan tuh. Kalau nggak baca dengerin dah, bukalah itu YouTube, TikTok, udah banyak sekarang. Agar apa? Ada haknya Quran yang kita tunaikan. Jangan sampai kita dikatakan orang yang jafa, ya, kurang adab kepada Al-Quran. Lalai itu Pak, ya, kita tadi sholat di maghrib, tahu teng aja terbang kemana-mana, itu lalai. Orang bersedekah bagus kan, hatinya ria, itu juga lalai. Ya, kalau sholat tadi fawailul lil musallin. Jadi kita apa harus nih, an-naqid di awalnya tuh harus terus muraqabah, musyahadah, agar amalnya betul-betul murni karena Allah, ya, jauh daripada lalai. Nah, obat lalai itu sering-sering baca zikir,
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir Nabi Yunus tuh. Makna zalim di sini dua, ay minadz dzunub wal ghaflah. Nah, ghaflah. Ya, zalim, dosa kan zalim. Ghaflah zalim juga, lalai sama Allah. Mulutnya bilang Allah Maha Besar, hatinya kemana-mana, nggak total ibadah kepada Allah. Ya. Wa kullu ma qad yaji'u qaribun, dan semua yang akan datang itu dekat. Kalau istilah lain, wa kullu atin qarib, segala yang akan datang itu dekat, nggak terasa. Ya, lakinnal mauta min dzaka aqrab. Tetapi kematian itu lebih dekat lagi. Maka orang yang paling baik adalah orang yang pelan-pelan dia sudah siapkan dirinya. Ya, sebentar lagi kita akan masing-masing menemukan gilirannya. Katanya apa? Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda, katanya. Ya, kagak ada manusia yang itu hidup selama-lamanya setelah engkau ya Muhammad. Apa imutta fahumul khalidun. Kalau Rasul aja mati, apa kita, masa kita kagak mati? Mati kita bakalan. Ya. Kita akan semua wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Pelajaran yang paling mahal itu an-natiq was-samit. Natiq Al-Quran, samit kematian. Setiap kali kita mensolatkan orang, mungkin besok kita disolatkan orang. Hari ini kita ziarah kubur, nanti kita akan diziarin kubur. Hari ini kita ikut mensolatkan, mengkafankan, memandikan, nanti berikutnya di gilirannya. Ya, nah, orang yang paling baik dan orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan lima ba'dal maut. Ya. Qauluhu wad-dahru fi sarfihi ajib. Nah, di atas tadi di syair itu ada kata-kata masa itu dalam perubahannya luar biasa. Begitu cepatnya segala macam-macam kejadian ada itu. Ai inna zamana fi taghyirihi bil umuril haditsati ajib. Artinya maksudnya bahwa zaman waktu dengan perubahan-perubahannya, segala macam-macam kejadian-kejadian itu sangat luar biasa. Ya, apalagi kalau kita lihat berita hari ini, banyak mata apa yang terjadi. Satu bulan ini kita ngikuti bagaimana dunia politik, dunia ekonomi, macam-macam ceritanya. Ya. Kita juga lihat ahwal manusia, masya Allah. Ya. Dulu ada koran namanya koran pos kota. Itu kalau baca pos kota bagian belakang banyak kejadian-kejadian banyak. Masalah tabrakan ini banyak banget, ya. Wa an Anasin kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman. Dari Imam Anas, ya. Suatu ketika Rasulullah keluar suatu hari, wa huwa akhidhu bi yadi Abi Dzar, dan beliau memegang tangannya Abu Dzar. Ya. Kemudian beliau berkata, "Alimta anna baina aydina aqbatan kaudan," katanya. Abu Dzar, tidakkah Anda tahu bahwa di depan kita ini itu ada tanjakan yang sangat terjal, yang sangat curam, yang sangat berbahaya. La yas'aduha illa al-mukhifun. Tidak ada orang yang bisa naik ke atas kecuali orang-orang yang bebannya ringan. Apa bapak kalau mau naik gunung tuh, kita kalau bawa jamaah, ada jamaah mau naik Jabal Nur misalnya, ya, kita arahkan jangan bawa barang yang berat. Kalian bawa air sebotol buat nanti haus di atas, ya, sajadah yang tipis gitu, agar badannya ringan. Jamaah yang ada kesempatan
kalau mau ikut umroh bareng saya mau umroh tanggal 31 Agustus ya. Kalau salah masih ada 1 seat yang kosong. Kalau dia mau bareng boleh ya. Nanti pulang umroh baru kita ngaji lagi ya, disusun lagi. Kan tanggal 30 kita ngaji ya. 30 31 saya berangkat. Taib yang baru datang jamaah Sepami halaman 20 ya. Itu setelah syair ada qauluhu wad-dahru fi sarfihi ajibun ay inna az-zamana fi taghayyurihi bil umuril haditsati ajibun ya. Cerita ini suatu saat suatu hari Rasulullah keluar, beliau memegang tangannya Abu Dzar dan beliau berkata, "Ya Abu Dzar, tidakkah Anda tahu bahwa di depan kita ini ada tanjakan yang sangat curam? Tidak ada yang bisa naik kecuali orang-orang yang mukhifun, yang ringan bebannya." Qala rajulun, kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aminal mukhifina ana aminal mutsaqqalin?" Ini sahabat tanya, "Ya Rasul, apakah saya termasuk orang-orang yang ringan atau berat?" Ya. Qala, Nabi menjawab, "A'indaka ta'amu yaumin?" Apakah hari ini Anda memiliki makanan? Qala, "Na'am." Ya Rasul, saya punya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya lagi, "Wa ta'amu ghadin?" Artinya sama, apakah besok kamu juga masih punya makanan? Gitu. Ya. Qala, "Na'am." Ya Rasul. Jadi hari ini hari kedua masih punya makanan. Nabi bertanya lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ta'amu ba'da ghad?" Apakah kamu masih punya makanan untuk hari lusa, untuk hari yang ketiga? Ya. Qala, la. Enggak punya ya Rasul. Saya hanya punya makan untuk hari ini dan besok saja. Lusa saya enggak punya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana indaka ta'amu thalathati ayyam kunta minal mutsaqqalin." Jika Anda punya makanan untuk hari yang ketiga, maka Anda termasuk orang-orang yang dianggap punya beban berat. Artinya apa, Pak? Ketika Allah berikan kita titipan karunia yang begitu banyaknya, itu berat kita bawa, berat kita pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Ditanya tuh, min aina, dari mana, buat apa, dihabisinnya, perjalanannya panjang banget ya. Baik. Al-maqalah ats-tsaniyah. Masuk ke maqalah yang kedua sekarang. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama rahimahullahu taala, semoga Allah sayang kepadanya. Arba'atun minal khisali, katanya, hasanah. Ada 4 ya yang termasuk dianggap perkara yang baik. Wa huwa ma yata'allaqu bihil madhu fil ajili, katanya, wasawabu fil ajili, yaitu apa yang berkaitan dengan madah, pujian, fil ajil aja misalnya di dunia ya, kemudian wasawabi fil ajil, dan pahala nanti di akhirat. Ini istilah ajil di dunia, ajil di akhirat. Walakinna arba'atan minha ahsan, tetapi ada 4 hal lagi yang lebih baik lagi. Ya, ini ada 4 hal yang dianggap baik, tapi ada 4 hal yang lebih baik lagi. Bapak-bapak milih yang mana? Ini rumah cakep banget nih. Ada yang lebih cakep lagi. Milih yang mana, Pak? Mau beli mobil, ini mobil bagus banget. Ada yang lebih bagus lagi, milih yang mana? Tentu hati kita milih yang lebih baik lagi. Nah, ini gambarnya.
Pertama al-haya'u, haya, sifat malu. Ya. Wa huwa inqibadun nafsi min syai'in hadaran anil laumi fihi. Yaitu inqibad, dia nafsu itu menjaga ya dari sesuatu yang menjadi sebuah kehati-hatian daripada cacian-cacian. Ya. Minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Nah, sifat malu. Sifat malu ini kalau dimiliki para laki-laki itu bagus banget. Bapak-bapak punya sifat malu itu bagus. Ya. Tapi kalau perempuan ahsan, lebih bagus lagi. Ada orang gak punya sifat malu, makan sambil jalan, ngunyah sembarangan, ya, pakaiannya nggak jelas, ya. Nah kalau laki-laki punya sifat malu itu bagus, kalau perempuan lebih bagus lagi, ya. Kemudian wal adlu, yang kedua ya sifat adil, ai al mutawassitu bainal afrad, pertengahan di antara ifrat dan tafrid, ya, di antara berlebihan dan kurang, tengah-tengah dia, adil. Min kulli ahadin hasanun. Nah, ya, ada sifat adil dari semua orang itu bagus. Artinya orang biasa, rakyat biasa punya sifat adil itu bagus. Walakinnahum minal umara ahsanun. Tetapi jika ada para pemimpin, para umara, para pejabat punya sifat adil itu ahsan, lebih bagus lagi. Paham Pak ya? Masyarakat biasa ini orang adil banget dalam segala urusan. Ada pemimpin adil, itu lebih bagus lagi daripada orang biasa, ya. Baik. Kemudian wat taubatu, taubat, ya. Yang keempat taubat, yang ketiga taubat. Ai ar-ruju'u ilallahi ta'ala bihilli aqdatil asrar anil qalbi thumma al-qiyamu bikulli haqqillahi ta'ala. Taubat, ya, taubat itu apa? Kembali kepada Allah, ya. Dengan apa? Dengan menempati akidahnya semakin mantap di dalam hatinya. Tsummal qiyam bi kulli haqqillah, kemudian dia melakukan ya hak-hak Allah. Minas syaikhi, dari orang tua, hasanatun, ya, bertaubat dari orang tua itu bagus. Walakinnaha minas syababi ahsan, tetapi kalau taubatnya itu datang dari anak-anak muda itu lebih bagus lagi, ya. Orang tua mah taubat yang udah harusnya ya Pak ya, udah sebentar lagi mau ke kuburan. Tapi kalau ada anak muda udah mulai dia meniti jalannya menuju Allah, wah itu cakep banget, ya. Maka kata Nabi dalam hadis lain, ada orang muda akhlaknya seperti orang yang sudah tua, cakep banget, ya. Yang paling jelek apa nanti? Udah tua, lagunya kayak kata bininya, abang cantil banget sih bang. Sikapnya, perbuatannya, ya, kagak menunjukkan kedewasaannya, sudah mateng, sudah tua, sudah punya cucu, begitu ya. Taib. Kemudian yang keempat ini, wal judu, ai ifadatu ma yanbaghi la li iwadin. Jud itu dermawan, ya, sifat dermawan. Artinya dia ifadatu ma yanbaghi, dia selalu memberikan manfaat, tapi kagak pengen diganti. Dan ada orang berbuat baik tapi niatnya pengen dibalikin lagi. Ini benar-benar bagi dia, ya. Nah, sifat dermawan ini
minal aghniyai, dari orang-orang kaya, itu hasanun, merupakan sebuah perbuatan akhlak yang baik. Ya, orang kaya dia dermawan, bagus. Walakinnahum minal fuqara'i ahsan. Tapi sifat dermawan kalau datangnya dari para orang-orang miskin, orang fuqara, ini cakep lagi. Luar biasa. Kagak punya dia masih mau bersedekah. Ini ngamal Al-Qur'an. Walau kana bihim khasasah. Walaupun kondisinya sangat berat, enggak punya, tapi dia berupaya, ya, untuk berbagi kepada saudara-saudaranya, ya. Karena orang yang bakhil, orang yang pelit, itu adalah aduwullah, musuhnya Allah. La yadkhulul jannatal bakhil, tidak akan masuk surga orang yang bakhil. Bahkan disebutkan orang yang bakhil itu tidak akan tidak dapat mencium wanginya surga. Wanginya aja agak dapat. Ada wanginya surga itu perjalanan 500 tahun tuh, Pak. Begitu jauhnya. Ya, enggak terasa sama sekali, enggak terasa. Apalagi surganya, ya. Maka jadilah kita orang yang dermawan, ya, di jalan Allah, ya. Ada orang ngeluarin duit banyak, tapi mubazir untuk nafsu aja, untuk syaitan aja, untuk jalan yang kagak benar, ya. Itu bukan dermawan namanya. Taib. Wal maqaratu tsalitsah, maqalah yang ketiga, an ba'dil hukama'i, dari sebagian hukama radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka. Arba'atun qabihatun, nah, ini sebaliknya. Ada 4 hal yang jelek, yang buruk, ya. Wa huwa ma yata'allaqu bihi dhammu fil ajil wal iqabi fil ajali, yaitu yang berkaitan dengan cacian di dunia dan siksaan di akhirat. 4 hal yang buruk, ya. Lakinna arba'ata minha aqbah, tetapi ada lagi 4 hal yang lebih buruk lagi. Pertama, adzanbu ay al-ithmu, dosa. Minas syababi qabihun, nah, anak muda melakukan dosa itu buruk, jelek. Si muda. Yang lebih buruk lagi apa? Wa minasyaihi akbah. Kalau udah tua, udah lansia, masih aja berbuat dosa, ini jelek banget. Ya, ibaratnya, Kong, lah kagak tobat-tobat, Kong. Enggak sadar-sadar, Kong. Gitu, ya. Ada bapak-bapak, kadang sudah tua tapi masih aja mukabbal bis syahwat, terbelenggu dengan syahwat, pikirannya kotor aja. Ya, toma, hubud dunia, ada tuh, ya. Mudah-mudahan kita terjaga, ya, kita pelihara, udah mulai zuhud, cinta kepada akhirat, ya, dekatan diri kepada Allah, persiapan yang terbaik, bekal kita kepada Allah. Baik, gitu, ya. Jadi dosa kalau datangnya dari anak muda jelek banget tuh. Kalau datangnya dari aki-aki masih dosanya, nenek-nenek, waduh, itu paling jelek, gitu, ya. Kemudian wal istighalu bid dunya ay bi amtiatiha minal jahili, sibuk kepada dunia dengan barang-barang dunia, ya, datangnya dari orang bodoh, itu qabih, jelek. Ya, orang bodoh sibuk sama dunia, ya, katakanlah bisa dimaklumin lah, tapi itu juga kategorinya dia jelek. Yang lebih jelek lagi katanya, wa minal alimi aqbah, ada orang alim masih sibuk aja sama urusan dunia aja, ya. Kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan Nabi bersabda, man izdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan, masyaallah. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi dia tidak bertambah kepada dunianya, zuhdan, zuhud. Tambah ilmu tapi tambah toma aja, serakah aja sama dunia.
harusnya tambah zuhud. Ini sama seperti orang tambah ilmu, bukan tambah dekat sama Allah, tapi tambah jauh, tambah jauh. Ya. Lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan tuh. Dia enggak bertambah kepada Allah kecuali bu'dannya, rasa jauhnya sama Allah. Nikmat Allah sudah kasih begitu banyaknya, 5 waktu aja masih berat banget. Zikir aja berat banget. Ngaku cinta sama Nabi, kagak pernah baca selawat. Selawat Pak, Bu. Ya. Paling sedikitnya ya itu yang bagus ada asarnya pagi 100, sore 100, itu bagus. 3 nih zikir itu usulnya 3, istighfar, salawat, kalimat tauhid. Ya, saya sudah teliti berbagai macam wiridan dari kalangan pergerakan Imam Hasan al-Banna, pasti ada yang 3 ini. Ya, yang lainnya kreasi mursyidnya. Wiridan ya Habib Al-Attas, Haddad, pasti ada 3 ini. Wiridan Imam Nawawi, Imam Ghazali, para tokoh-tokoh tasawuf pasti ada ini. Ini namanya usul zikir. Istighfar litathhir. Istighfar itu untuk membersihkan hati kita. Ya. Yang kedua, salawat, ada yang mengatakan lita'tir, untuk ngasih wangi-wangian, atau litanwir, memberikan sinar. Ibaratnya ini rumah ya dibersihin dulu, itu namanya istighfar. Bersih. Jamaah enakan tinggal di rumah kotor apa bersih? Pasti bersih. Udah bersih dikasih tanwir, cahaya. Enak wah, terang. Lalu dikasih ta'tir, wangi-wangian, itu selawat namanya. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu lita'mir. Udah enak, tinggal apa? Tinggal ta'mir, kita makmurkan dari ini rumah. Ya, jadi hal-hal yang bermanfaat. 3 ya pesan saya, jangan lupa setiap hari itu baca istighfar paling sedikitnya 100, salawat 100, kalimat tauhid 100. Jangan kurang dari itu. Ya, itu namanya mazhabuna, kata Imam Ghazali. Nabi aja inni astaghfiru wa atubu ilallahi fil yaumi wal laila 100 marrah. Itu Nabi itu. Ya, wa fi riwayat 70 marrah. Nabi orang yang sudah subhanallah masih tetap istighfar. Ya. Wa mabaluna, bagi kita yang penuh dengan segala macam kotoran-kotoran, dosa-dosa, harusnya lebih banyaklah lagi ya. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Orang yang istighfar nanti juga dikasih rezeki yang kagak disangka-sangka, luar biasa. Taib. Jadi kalau datangnya dari orang alim itu akbah, jelek banget, ya. Kalau orang alim udah jangan, kalau udah itu udah istiqomah aja dalam ngajar, istiqomah dalam pendidikan, istiqomah perbaiki hubungannya kepada Allah, jangan bikin rezeki, ya rezeki udah Allah atur, datang insyaallah. Kama ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan tadi ya, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan wa lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'da. Ya, tambah ilmu tapi kagak bertambah zuhud sama dunia, malah bertambah jauh dari Allah. Yang berikutnya wattakasulu, katanya fit ta'ati ay muwafaqatu amrillahi ta'ala, bermalas-malasan dalam ketaatan sama Allah. Entar aja mau sholat, ya. Ay muwafaqatu amrillahi ta'ala, artinya apa muwafaqah itu? Menyepakati ya perintah Allah, dia jalanin tuh. Min jami'in nas, dari seluruh manusia, qabihun. Kalau orang-orang awam, orang biasa, dia rada-rada malas ke masjid.
Ada malas baca Quran, malas ibadah, itu qabih, jelek. Wa minal ulama wat talabah. Tapi kalau ada ulama, ada pelajar, ada santri, ay alladzina yatlubuna al-ilma, orang-orang yang nuntut ilmu, ibadah malas, itu namanya aqbah, lebih buruk lagi. Ya, kita yang kasih ilmu, ya jamaah udah ngerti ibadah, ini udah paham nih manzilah makamnya masjid ini. Kita duduk aja nih, kita tadi i'tikaf udah rasa kali pahala tadi. Jamaah datang dari rumah, kaki yang kanan nih ya khuttu khati'atan, apa? Ngapus segala kesalahan-kesalahan. Kaki kirinya yarfa'u darajatan. Jadi bapak-bapak yang sepuh-sepuh, ya padahal berat ke sini ya, tapi jalanin pelan-pelan. Kalau di rumah aja juga kan kagak enak, Bu. Orang udah pensiun di rumah aja kagak enak. Badan harus bergerak. Nah, berjalan ke sini sehat ya, setiap waktu dan setiap langkahnya kaki kanannya menggugurkan dosa-dosa, kaki kirinya apa? Mengangkat derajat kita. Dihapusin, diangkat, dihapusin terus begitu. Ya, sebagai persiapan kita kepada Allah. Jadi kalau ada orang alim, pelajar, santri, mahasiswa, orang yang berilmu, sama ibadah malas-malasan, itu aqbah, lebih buruk lagi. Wal maqalatur rabi'ah, maqalah yang keempat sekarang. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda. Udah mau isa ya? Tanya jawab aja ya. Hah? Iya. Buat ruang tanya jawab aja ya. Ya jemaah, ada waktu kita kembangkan dengan tanya jawab. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat, berkah. Orang ngaji itu, Bu, Pak, ngaji doang, ngaji mulu, enggak. Itu ngaji itu tazkiyah. Kita sedang tazkiyatun nufus. Kan kita dianjurkan untuk tazkiyah, terus mensucikan diri kita. Salah satunya dengan ngaji. Ngaji dapat ilmu. Ngaji duduk Allah bersihin paha, Allah kasih pahala, diampuni dosa-dosanya, dicatat sebagai melakukan ketaatan sama Allah. Tadi semua kalamnya dengan kalamnya Nabi, kalam orang-orang saleh, terus berbau di pikiran kita, di hati kita, menjadi apa? Ilmu kita untuk bersikap. Kalau kagak di rumah aja, mohon maaf ya, tempat ngobrolnya sama orang yang jelek-jelek, itu setan terus masuk terus. Akhirnya apa? Pikirannya jelek, mulutnya katanya kalau jelek, sikapnya jelek. Kenapa? Kagak ada bimbingan, kagak ada nur, nggak ada cahaya. Tapi dengan kita duduk di majelis ilmu, insya Allah ada nasihat-nasihat dari Rasul, dari ulama, nanti pemahamannya, rahmatnya dari Allah. Ya, silakan Pak Haji. Udah azan? Apa ada bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Iya Pak. bagaimana kalau dalam beramal kita sekali lagi dua pulau pelakoni itu bisa terjadi, misalnya ini yang maaf ya Pak, saya baru belajar kalau mereka setelah kopiah subuh ini, saya mau masuk masjid, saya niat masjid sama kopiah subuh 2 rakaat tambah di jam sekarang. Begitu juga kalau soal duha, saya 2 rakaat cuma saya niatnya duha, hajat, tobat, sholat duha. Borongan. Iya. Dia yang mau sholat. Begitu juga kalau dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah astagfirullahaladzim sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu sekali. Langsung. Iya. Itu sempurna, bagus. Jadi yang karena
setelah itu ya saya coba lagi mendawamkan baca Quran 2 air 3 air suruh saya sholat 2 rakaat tidur lagi jam 8 saya bangun saya mandi saya kerja sebelum kerja saya ulang itu aja karena yang saya coba lakukan semampu saya itu gimana ya. Kata Nabi, khair a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu dia continue, istiqomah meskipun hanya sedikit. Itu bagus daripada kagak sama sekali. Tapi tentang tadi kalau sholat 2 rakaat tapi niatnya borongan, taubat juga, hajat juga, itu kagak ada bimbingannya gitu. Kalau yang namanya sholat itu kan ada niatnya, ya. Ketika taubat ya taubat, ya. Tahajud ya tahajud, duha ya duha masing-masing. Nggak boleh. Saya niat sholat 2 rakaat untuk semua niat. Nah, kalau gitu bapak niat sholat mutlak aja. Ada namanya sholat mutlak 2 rakaat karena Allah. Ya, karena ada sholat emang taubat kata Nabi, barang siapa yang melakukan kesalahan segera sholat taubat 2 rakaat. Kemudian barang siapa di antara kita punya hajat, punya keperluan khusus sholat hajat, lain lagi. Masuk ke masjid itu lain lagi adab. Katanya wa minal jafa, termasuk orang yang kurang beradab sama rumah Allah. Ya, dia masuk masjid sampai dia keluar dia kagak sempet sholat tahiyatul masjid. Sama seperti kurang adab kepada ahli kuburan. Lewat kuburan kita kagak ngucap salam. Bapak-bapaknya jadi ilmu, ya. Jadi katanya kalau kita lewat bawa mobil, bawa motor, jalan kaki, lihat kuburan itu sebaiknya yusallimu alaihim wa yad'u lahum. Assalamualaikum ya ahla kubur, ya minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Bahasa katanya assalamualaikum ahli kubur, insyaallah nanti saya nyusul ya, begitu kan. Kemudian doain dah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Jangan sampai kita kagak salam tuh Pak. Itu kata ahli, itu terasa mereka ahli kubur. Itu orang lewat aja depan kita sombong banget tuh. Kata temennya, udah pegang. Kalau dipegang kita langsung kesurupan. Jadi Bapak itu ada hubungannya orang yang hidup dengan yang mati. Jadi kemudian tentang zikir tadi itu dilangsungin boleh, ya boleh, itu bagus ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Ketika habis sholat ada lagi bimbingan istighfar yang lain, kemudian kalimat apa subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian kata Nabi sempurna itu biar jadi 100. Nah, baru Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya terus itu. Artinya jamaah, orang yang paling jelek, yang paling buruk adalah orang yang lemah, orang yang kagak berzikir. Kenapa? Karena lemahnya. Lah berzikir itu kagak wajib harus punya wudu. Kagak harus duduk mantep menghadap kiblat, kagak. Zikir itu bapak-bapak bawa mobil, jamaah bekerja, nunggu warung, ya, raganya memanusia, hatinya terus berzikir. Itu zikir. Ingat kepada Allah. Maka sebaik-baik lisan yang bibirnya basah dengan selalu rotoban bi dzikrillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sholat itu juga zikir. Semua yang kita lakukan sebetulnya apa? Zikir, ya, untuk mengingatkan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Pak? Udah. Masa ini cukup, ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, ya.
dan tutup kafaratul majalis. Semoga selalu dijaga Allah, dipelihara Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.